Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang mana dengan karunia, rahmat, dan taufiknya sehingga pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir, untuk belajar di acara webinar Al-Quran ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebelumnya izinkan Ana sebagai MC untuk membacakan rundown acara yang akan kita jalani pada malam hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, kemudian acara selanjutnya adalah sambutan, acara yang selanjutnya adalah acara inti, yaitu webinar Al-Quran, dan acara terakhir adalah sesi tanya jawab. Baiklah, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ke acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari dosen pembimbing KKN kelompok 1, yaitu Al-Ustadz Khairul Ahsan Hafizahullah Ta'ala. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya Allah limpahkan nikmat hidayah, nikmat taufik kepada kita semuanya. Di antara nikmat terindah yang Allah berikan kepada kita adalah kita diberikan untuk bisa hadir di Afwan, suara Ana terdengar? Terdengar, Ustaz? Nah, tadi Afwan sepertinya tertutup. Ana tadi mukadimahnya sudah terdengar belum? Sudah, Ustaz. Tadi Sudah, di ya? pertengahan. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, segala puji hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu yang insya Allah bersama-sama kita akan pada malam hari ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada tauladan kita, sosok yang kita harapkan telah untuk bisa kita bertemu dengan beliau dan kita diberikan kesempatan kenikmatan untuk bisa minum dari telaga beliau, bisa mendapatkan syafaat dari beliau, Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat beliau, dan begitu juga kepada seluruh pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Kepada Fadilatul Ustadz Abdurrahim bin Syamsuri hafizahullah ta'ala, kami mewakili dari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas kesediaan Ustadz untuk berbagi ilmu dengan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Yang tentunya ikhwah sekalian, ini adalah materi yang sangat penting sekali. Dan begitu juga kepada seluruh mahasiswa STD Imam Syafi'i Jember kelompok 1 KKN, yaitu kuliah kerja nyata yang dilaksanakan di Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas yang semua antum lakukan sebagai penyelenggara di dalam webinar pada malam hari ini. Sebelum nanti kita bersama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Abdul Rahim Syamsuri, tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita semuanya selaku umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu juga insya Allah kita berusaha untuk menjaga keimanan kita. Salah satu rukun dari rukun iman kita semuanya memahami bahwasanya salah satu rukun iman adalah al-imanu bil kutub, yaitu iman dengan kitab-kitab Allah. Dan kitab-kitab Allah di dalamnya yang paling utama adalah Al-Quran yang kita akan bersama-sama mempelajari pada malam hari ini. Dan tentunya kita akan bisa semakin mencintai Al-Quran, keimanan kita akan semakin bertambah kalau kita terus berusaha untuk mempelajari bagaimana Al-Quran ini, diantaranya adalah Al-Quran ini sampai kepada kita. Dan tentunya Al-Quran sangat berbeda dan tentu berbeda daripada kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita akan menyimak bersama Al-Quran sampai kepada kita, yaitu bagaimana Al-Quran ini tidak hanya sekedar kita tahu riwayat-riwayatnya saja bahwasanya Al-Quran dari ini dari itu, tidak. Tapi Al-Quran adalah merupakan kalamullah dan tidak sembarangan. Al-Quran benar-benar sampai kepada kita dengan cara ataupun dengan proses yang sangat luar biasa, yang insya Allah Ta'ala nanti kita akan bersama-sama menyimaknya dari Fadilatul Ustadz Abdul Rahim secara langsung biidnillahi ta'ala. Jadi intinya kami mewakili Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pemateri pada malam hari ini, dan begitu juga kepada seluruh peserta, baik bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun mahasiswa-mahasiswi, ataupun secara umum yang hadir pada malam hari ini, yang Masya Allah jumlahnya 540 ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faedah, bisa mengambil manfaat pada webinar malam hari ini, dan tentunya adalah yang lebih penting dari itu, kita bisa mengamalkan dari setiap yang akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadz Abdul Rahim bin Syamsuri hafizahullah ta'ala. Dan ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa mewakili dari apa yang akan disampaikan, dari yang perlu disampaikan selaku mewakili dari para pembimbing KKN kuliah kerja nyata dari mahasiswa STD Imam Syafi'i Jember. Demikian, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Khairul Hasan hafizahullah ta'ala. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu acara inti kita, yaitu webinar Al-Quran yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Abdul Rahim bin Syamsuri hafizahullah ta'ala. Sebelumnya sedikit Anda bacakan profil singkat beliau. Beliau adalah Al-Ustadz Abdul Rahim Syamsuri hafizahullah. Beliau merupakan mahasiswa pasca sarjana di Universitas Islam Madinah, Fakultas Al-Quran. Dan beliau asal Yogyakarta. Beliau juga merupakan pewaris sanad Qiraah Asyarah. Dan di antara prestasi beliau adalah beliau juara MHQ internasional di Dubai dan juga di Yordania. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah hadir bersama kita. Kita sapa dulu. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai,
kepada peserta webinar sekalian untuk Anda mengingatkan kembali untuk mematikan mikrofonnya dan juga kameranya dan agar fokus ketika pemaparan materi dari Al-Ustadz disampaikan. Nah, langsung saja kepada Al-Ustadz Abdul Rahim Syamsuri Hafizahullah Ta'ala, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya di sore atau malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di majelis yang semoga Allah berkahi ini untuk bersama-sama kita menyimak dan mempelajari terkait dengan kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufiknya di majelis yang berkah ini insyaallah. Lalu tidak lupa saya Al-Abdul Faqir mau menyampaikan juga terima kasih dan jazakallahu khairan kepada para mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Semoga Allah berikan selalu taufiknya dan kemudahan untuk segala urusan mereka. Demikian juga kepada para asatidz di STDI Imam Syafi'i Jember yang tadi telah disampaikan juga sambutan dari pembina yang membina para mahasiswa yang sedang KKN ini. Semoga Allah membalas kebaikan guru-guru kita atas ilmu yang mereka berikan, tarbiyah yang mereka berikan, pendidikan yang mereka berikan kepada kita dengan balasan yang berlipat ganda. Allahumma amin. Lalu tema pembahasan kita saat ini, kali ini, sebagaimana tertera dalam judul, yaitu proses bagaimana Al-Quran sampai kepada kita. Sebagaimana kita mengimani bersama bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah yang Allah Subhanahu wa taala telah berbicara dengan kalam ini dan mewahyukannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Lalu bagaimana permulaan wahyu ini turun, Al-Quran ini turun kepada beliau? Sebagaimana dalam kisah yang masyhur yang sudah kita ketahui bersama, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang diangkat menjadi nabi, diberikan nubuah kepada beliau, beliau sering bertahannus, bersendirian di Gua Hira untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu satu hari datanglah Jibril alaihi salam di saat beliau sedang bersendirian. Lalu Jibril mengatakan, "Iqra." Nabi pun menjawab, "Ma'an Nabi qari, aku tidak bisa membaca." Jibril pun menekap Nabi SAW dengan dekapan yang kuat hingga nafas beliau terengah-engah dan kembali memerintahkan, "Iqra, bacalah." Beliau pun menjawab dengan jawaban yang sama. Dan seperti itu sampai 3 kali menekap Nabi SAW dengan dekapan yang kuat hingga akhirnya Nabi bertanya balik, "Apa yang saya baca?" Jibril pun menjawab,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 'allam. Ini 5 ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira dengan perjuangan beliau menerima wahyu ini hingga akhirnya beliau merasa ketakutan dan pulang ke rumahnya bertemu dengan istrinya, Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimutilah aku. Lalu istrinya pun Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, menenangkan beliau. Dan terus wahyu turun kepada beliau selama 23 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Baik di saat beliau di Mekah sebelum hijrah ataupun setelah beliau hijrah ke Madinah. Yang turun sebelum hijrah maka namanya adalah ayat Makkiyah. Dan ayat yang turun setelah hijrah maka namanya adalah ayat Madaniyah. Hingga akhirnya turunlah sebuah ayat yang terakhir sebagaimana pendapat yang rajih bahwa ayat yang terakhir turun adalah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Al-Baqarah ayat 281. Dan takutlah engkau, kalian wahai orang-orang beriman, takutlah akan hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian diwafatkan. Yang kemudian setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Dan tidak ada satupun dari makhluk, dari jiwa yang dizalimi. Inilah ayat yang terakhir turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu para hadirin sekalian, bagaimana proses turunnya wahyu yang lain selain dari wahyu pertama tadi? 5 ayat dari surat Al-Alaq. Maka wahyu terus turun berdasarkan kejadian atau asbabun nuzul yang ada dan terjadi saat itu. Pernah suatu kali sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah proses Anda wahai Nabi menerima wahyu? Maka beliau pun menjawab, ahyanan, terkadang wahyu itu turun seperti suara gemericing lonceng yang begitu keras dan membuat beliau berkeringat. Dan terkadang pula wahyu itu turun dengan mimpi atau dengan malaikat Jibril yang menyerupai manusia. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suatu kali menceritakan bagaimana kondisi Nabi SAW saat wahyu itu turun. Saat beliau sedang menerima wahyu. Aisyah berkata saat itu di hari yang begitu dingin, di tengah-tengah musim dingin di kota Madinah. Beliau Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi SAW penuh keringat
dahi beliau penuh dengan keringat. Maka tahulah Aisyah bahwa saat itu wahyu sedang turun. Yang semuanya menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hal yang berat, mengalami sesuatu yang dahsyat pada diri beliau, hingga beliau bercucuran keringat. Walaupun hawa, cuaca sedang dingin, beliau berkeringat karena beratnya wahyu yang sedang beliau terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sungguhnya kami akan memberikan kepada engkau wahai Nabi qawlan tsaqila, firman, perkataan yang berat. Lalu beliau pun sallallahu alaihi wasallam setelah wahyu itu turun, beliau panggil para sahabat, para penulis wahyu, untuk menulis wahyu yang barusan turun. Beliau juga bercerita kepada sahabat-sahabat yang lainnya bahwa barusan malam ini barusan turun ayat seperti ini. Maka para sahabat pun mereka menghafalnya dan sebagian mereka menulisnya. Begitulah para sahabat menerima Al-Quran ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada mereka atau mendiktekan kepada para penulis wahyu, yang mana para sahabat setelah itu mereka saling berbagi apa wahyu yang barusan turun, apa wahyu yang barusan kalian hafal, atau apa yang barusan kalian tulis. Mereka pun saling berbagi dan saling menyalin tulisan wahyu itu. Karena wahyu adalah sesuatu yang sangat agung, yang mereka tidak sedikit pun meluputkan wahyu-wahyu yang turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka langsung mempelajarinya, langsung menghafalnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr, fahal min mudzakir." Dan sungguh benar-benar kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk diingat, dipelajari, dibaca dan difahami. Fahal min mudzakir, maka adakah dari kalian yang mau dan beranjak untuk mempelajari Al-Quran ini, baik membaca maupun memahaminya. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima, beliau pun menyampaikan kepada sahabatnya, dan Allah mudahkan Al-Quran ini kepada para sahabat untuk dihafal, dipelajari. Begitu pula ayat ini berlaku untuk kita semua. Allah mudahkan kita untuk mempelajari Al-Quran ini. Dan ada ayat dalam Al-Quran yang menceritakan bagaimana kondisi Nabi saat Nabi SAW menerima wahyu. Allah berfirman, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih." Janganlah engkau, wahai Muhammad, wahai Nabi, menggerak-gerakkan lidah engkau lita'jala bih, karena engkau ingin cepat-cepat hafal. Jadi Nabi SAW saat wahyu, saat ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Jibril kepada beliau, beliau takut
kalau terluput dari ayat-ayat ini, kalau ada yang lupa, hingga beliau pun menggerak-gerakkan lidahnya, mengikuti apa yang sedang dibacakan kepada beliau. Maka Allah tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan engkau wahai Nabi gerak-gerakkan lidahmu karena kamu ingin tergesa-gesa, ingin cepat menghafalnya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah, tanggungan kamilah, urusan kamilah, jam'ahu wa qur'anah, pengumpulan Al-Qur'an itu di hatimu dan yang membuatmu pandai membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Maka setelah kami selesai membaca, barulah ikuti bacaan tersebut. Simak baik-baik. Setelah kami selesai membaca, barulah ikuti bacaan itu. Tsumma inna 'alaina bayanah. Kemudian tanggungan kamilah penjelasan Al-Qur'an itu, yaitu yang membuatmu menjadi faham akan wahyu yang engkau terima ini. Begitulah Nabi SAW bersemangat menjaga wahyu yang beliau terima. Beliau tidak ingin sedikit pun terluput dari wahyu yang sedang turun, ayat-ayat yang sedang dibacakan kepada beliau. Yang ini bisa kita petik sebuah metode dalam mempelajari Al-Quran, yaitu apa? Kita mendengarkan baik-baik. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Kita simak baik, lalu kita ikuti bacaan yang barusan kita dengar. Begitulah para sahabat menerima Al-Quran dari Nabi SAW, yaitu beliau SAW membacakan kepada mereka Al-Quran ini, lalu mereka menghafalnya dan saling berbagi di antara mereka. Hingga bergantilah generasi di masa kepemimpinan para khulafa ar-rasyidin, yang saat itu mulailah generasi kedua, generasi tabi'in muncul. Maka para sahabat pun mengajarkan Al-Quran ini kepada generasi yang selanjutnya. Dan terjadilah di masa Khalifah Abu Bakar pengumpulan mushaf. Karena sebagaimana tadi disampaikan, mushaf pada saat itu, di awal-awal masa para sahabat, tidak ada mushaf yang sempurna. Maksudnya yang tertulis dari awal sampai akhir. Al-Quran terpencar. Ada sahabat yang memiliki satu surat, ada yang memiliki 2 surat, ada yang memiliki setengah dari Al-Quran, ada yang kurang dan lebih dari itu. Maka pada zaman sahabat Abu Bakar, khalifah yang mulia, beliau menghadapi orang-orang yang murtad, dan juga ada nabi palsu, Musailamah al-Kadzdzab, yang saat itu beliau berperangi bersama para sahabat. Dan dalam peperangan itu, peperangan Yamamah namanya, banyak dari para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur. Maka sahabat yang mulia Umar bin Khattab khawatir bahwa Al-Quran ini akan hilang atau akan berkurang karena gugurnya para sahabat, para penghafal Al-Quran. Yang mana saat itu Al-Quran terjaga di dada-dada para penghafal Al-Quran. Maka ketika mereka gugur, maka mengkhawatirkan apabila Al-Quran nanti ada yang kurang, ada yang hilang. Maka sahabat yang mulia Umar bin Khattab mengisyaratkan, berikan saran kepada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu ajma'in agar beliau mengumpulkan mushaf. Akhirnya saat itu
sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menunjuk Zaid bin Thabit sebagai ketua dengan dibantu para sahabat yang lainnya untuk mengumpulkan Al-Quran yang tercerai-berai, yang masih terpencar, dikumpulkan menjadi satu, disalin menjadi satu, yang lengkap dari awal dan sampai akhir. Lalu Al-Quran pun berhasil dikumpulkan, lalu dipegang oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, setelah beliau wafat oleh Umar radhiyallahu anhu, setelah Umar radhiyallahu anhu wafat, dipegang oleh putrinya Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha. Lalu pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan terjadi perselisihan di antara para sahabat, yang mana mereka saat itu di antara kaum muslimin baik sahabat maupun tabi'in, mereka saat itu sedang sibuk berperang, sibuk dengan futuhat al-Islamiyah, berperang membebaskan kota-kota, daerah-daerah yang masih kafir. Daerah-daerah Persia, kemudian Azerbaijan, Armenia, dan seterusnya. Di tengah-tengah mereka berperang, mereka saling berselisih tentang Al-Quran atau tentang cara baca Al-Quran, atau yang kita kenal sekarang dengan apa? Qiraat. Mungkin saat itu ada yang membaca Maliki Yaumiddin tanpa alif, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang baca In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, ada yang baca lagi fatathabbatu, yang semuanya adalah qiraat yang sahih. Qiraat sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka berselisih, mengatakan bahwa bacaan saya yang lebih benar, bacaan kamu salah. Maka sahabat yang mulia Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhu menemui Utsman, sahabat Utsman al-Khalifah saat itu, dan menyampaikan bahwa ini bisa kondisinya apabila terus berlanjut seperti ini. Perselisihan ini apabila terus berlanjut akan menjadi parah. Sebagaimana ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka berselisih tentang kitab mereka. Akhirnya terjadilah tahrif, perubahan di kitab-kitab mereka. Maka jangan sampai ini terjadi dalam Al-Quran. Maka Hudzaifah Ibnul Yaman pun berikan saran kepada Utsman bin Affan agar beliau mengumpulkan mushaf lagi dan menyatukan umat kaum muslimin di atas satu mushaf, sehingga mengurangi atau menghilangkan perselisihan di antara mereka. Akhirnya beliau pun mengumpulkan mushaf yang kedua kalinya, tetap dengan kepemimpinan atau diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Lalu mushaf yang berhasil dikumpulkan pun disalin menjadi 4 atau 5 atau 6 atau 7, ada khilaf di antara para ulama jumlahnya, yang mana masing-masing mushaf diutus oleh Utsman bin Affan kota-kota besar kaum muslimin, ke Makkah, ke Syam, ke Basra dan Kufah. Ada khilaf ke Bahrain, ada khilaf juga ke Yaman. Maksudnya khilaf di antara para ulama tentang mushaf. Apakah ada yang ke Bahrain, apakah ada yang ke Yaman. Namun intinya ada mushaf-mushaf yang dikirim oleh beliau Utsman bin Affan, yang masing-masing mushaf dibawa oleh sahabat yang juga pandai membaca Al-Quran, yang juga dalam membaca Al-Quran. Tentunya juga hafalnya, karena
menghafal Al-Quran adalah yang lebih utama, maksudnya yang inti. Mushaf adalah sarana untuk menghafal saja, tetapi menghafal itu sendiri adalah yang lebih penting saat itu, yang lebih inti. Yang mana kemudian khilaf di antara kaum muslimin mereda dengan hal ini, dan masing-masing kota memiliki mushaf, yang mana kaum muslimin di kota itu menyalin atau menulis ulang mushaf mereka berdasarkan mushaf yang inti ini, mushaf yang namanya mushaf al-imam, mushaful imam. Lalu para hadirin sekalian rahimakumullah, ada di sana para sahabat yang ahli membidangi Al-Quran, menghafal dengan sempurna dan juga menguasai cara bacanya, menguasai tata cara pengucapan huruf-hurufnya, yang mana sebagai mereka diberikan rekomendasi oleh Nabi SAW. Di antaranya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man arada an yaqra al-Quran ghaddan tariyan kama unzil." Siapa yang ingin membaca Al-Quran persis sebagaimana saat Al-Quran itu diturunkan, maksudnya dengan kaifiyah membaca atau tata cara membaca yang persis sebagaimana saat Al-Quran diturunkan. Falyaqra qira'at Ummi Abd, Ibnu Ummi Abd. Maka jadi ada para sahabat yang diberikan rekomendasi oleh beliau. Ada juga hadis-hadis yang lainnya. Di antaranya beliau bersabda, "Khudhul Qur'an an arba'ah." Ambillah Al-Quran dari 4. Beliau sebutkan nama mereka. Ada Zaid bin Thabit, ada Ubay bin Ka'ab, ada Salim maula Abi Hudzaifah, dan yang lainnya. Maka para tabi'in pun mengambil Al-Quran dari para sahabat, khususnya dari mereka-mereka yang membidangi, yang memiliki kompetensi dalam bidang Al-Quran, hingga lahirlah ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Begitu pula terus zaman tabi'in dan generasi-generasi selanjutnya, terus Al-Quran dipelajari dan diriwayatkan dengan cara apa? Periwayatan secara membacanya, yang tentu juga dengan menghafalnya. Begitu pula periwayatan secara penulisannya, yang intinya Al-Quran sampai kepada kita dengan sempurna dan tidak berubah sedikit pun, baik huruf-hurufnya, bahkan tata cara membaca huruf-huruf itu. Kalau kita mempelajari ilmu tajwid, di sana ada sifat huruf, misalkan ada hamas, ada jahar, ada qalqalah. Itu semua tidak ada yang berubah. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, tidak ada sedikit pun dari Al-Quran yang berubah. Begitu pula penulisannya. Mushaf yang kita baca sekarang, yang kita buka, kita lihat, kita baca, khususnya mushaf Madinah, ya, itu adalah penulisan yang sama dengan penulisannya sahabat. Penulisannya yang ada dalam mushaf Al-Imam tadi, mushaf yang dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan dan diketuai oleh siapa? Sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhum ajma'in.
Tidak ada yang berubah dari sisi apa? Keedah-keedahnya. Mungkin berubah dari sisi hiasan, penomoran, khot ya. Tapi tidak ada yang berubah dari sisi misalkan Maliki, yang mana dalam bacaan yang kita baca riwayat Hafs an Asim dengan alif. Tapi tidak ada alif dalam penulisannya. Kecuali alif kecil di atas yang itu sebagai tanda aja. Begitu pula al-alamin, ya kan? Ini tidak ada khilaf al-alamin bahwa alif yang setelah ain al-alamin, alifnya tidak tertulis. Kita bisa cek mushaf al-alamin, alif setelah ain tidak tertulis. Mungkin ada tanda sedikit alif kecil gitu, itu hanya tanda saja. Tapi alifnya tidak tertulis, alif tegak tidak tertulis. Ini adalah suatu bab dalam kaedah-kaedah penulisan mushaf ya. Ada alif-alif yang tidak tertulis. Dan ada banyak bab-bab lainnya yang mana itu semua menegaskan kepada kita bahwa Al-Quran terjaga bahkan dari cara penulisannya yang tertuang dalam ilmu rasm namanya. Adapun tata cara baca itu tertuang dalam ilmu tajwid dan juga ilmu qiraat. Yang ini menunjukkan bahwa para pembelajar Al-Quran dari generasi ke generasi, mulai dari zaman sahabat, zaman tabi'in dan seterusnya, mereka semua sangat jeli dalam menukilkan Al-Quran, dalam meriwayatkan Al-Quran. Sangat jeli dan disiplin dan teliti. Sehingga Al-Quran sampai kepada kita dengan apa? Sempurna atau original. Ya, tidak ada sedikit pun yang berubah. Baik penulisannya maupun pembacaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, sesungguhnya kami, kamilah nazzalna dzikra, yang telah menurunkan apa? Adzikr, itu Al-Quran. Dan juga yang merupakan tafsir dari Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Wa inna lahu lahafizun, dan sungguh kami yang benar-benar terus menjaganya. Maka Al-Quran akan terus terjaga sampai waktu yang Allah kehendaki, menjelang hari kiamat nanti, saat di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Al-Quran ini dari tengah-tengah manusia. Maka saudara-saudari sekalian, al-hadirin wal hadirat, ikhwatal iman rahimakumullah, sudah sepatutnya kita menyadari bahwa Al-Quran, kita menyadari dan menghadirkan dalam hati kita bahwa Al-Quran adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan anugerah yang paling besar. Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Dia adalah apa? Zat bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalamnya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah bicara dengan kalamnya ini. Di saat proses penurunannya kepada proses pewahyuannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan sungguh benar-benar Al-Quran telah kami mudahkan
untuk dihafal, untuk dipelajari, baik bacaannya maupun pemahamannya. Fahal min mudzakir, maka Allah bertanya, adakah dari kalian wahai manusia yang ingin, yang mau dan beranjak segera untuk mempelajari Al-Quran ini, yang niscaya Allah akan memudahkannya. Maka tidak ada lagi alasan untuk kita lalai atau malas dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kita membacanya selalu, kita mempelajarinya, baik mempelajari tata cara bacanya maupun mempelajari maknanya. Karena Al-Quran juga adalah apa? Sebagaimana Allah sebutkan, Allah sifati, Al-Quran ini adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Al-Quran adalah sesuatu yang diberkahi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dalam banyak ayat Allah menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah sesuatu yang diberkahi. Berkah itu adalah apa? Kebaikan yang banyak. Dan berkah itu adalah sesuatu yang mana ketika kita mendekati keberkahan itu, maka dia akan sampai pula kepada kita. Itulah nama keberkahan yang dia akan apa? Menyebar kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka siapa yang dekat dengan Al-Quran, sungguhnya dia dekat dengan keberkahan, yang dia pun akan diberkahi hidupnya, akan diberkahi waktunya, diberkahi segala kegiatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya untuk selalu dekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yang kita mendapatkan peringatan dengan Al-Quran ini, mendapatkan pelajaran, mendapatkan ilmu dan petunjuk dari Al-Quran ini, sehingga kita terarah hidup kita, sehingga kita teguh di atas kebenaran, di atas al-haq, di atas apa yang Allah cintai dan ridhai. Dan sesungguhnya yang patut kita bersikap dengannya, dengan Al-Quran ini, adalah kita rasakan bahwa Al-Quran ini adalah kitab, adalah kalam, adalah firman yang Allah tujukan untuk kita semua, untuk masing-masing kita. Jika ada seruan, ya ayuhan nas, wahai manusia, maka kita yang dimaksud. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, maka kitalah orang-orang beriman yang dimaksud. Ketika ada perintah, ketika ada larangan, maka kitalah yang dimaksud dengan perintah itu, dengan larangan itu. Maka ketika kita membacanya dan ada perintah, misalkan perintah yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Maka kita merasakan bahwa ini kitalah yang dimaksud dalam ayat ini, dalam perintah ini, bukan orang lain. Maka kita memaknai ayat yang kita baca, merasapi ayat yang kita baca, dan menanamkan dalam hati kita. Yang dengan itu kita menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang terarah hidupnya, yang berkah waktunya, yang kemudian mendapatkan keberuntungan yang hakiki, yang sesungguhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita juga perlu menyadari bahwa dan termotivasi bahwa membaca Al-Quran itu adalah amal saleh yang besar pahalanya. Kita sering mendengar hadis, man qara'a harfan minal Qur'an falahu
min kulli harfin hasanah. Siapa yang baca Al-Qur'an maka bagi dia dari setiap huruf yang dia baca satu kebaikan, satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu pahala, satu kebaikan gandakan 10 kali lipat. Ini minimal. Allah Subhanahu wa taala tetap terus melipat gandakan amalan seseorang hingga kelipatan yang 700 kali lipat ataupun kelipatan yang lebih dari itu. Sebagaimana dalam hadis lain disebutkan bahwa seorang mukmin apabila dia berniat untuk berbuat kebaikan, kalau dia jadi apa yang sudah dia niatkan, maka dia akan diberikan 10 kali lipat pahala sampai 700 kali lipat hingga kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Maka kita bisa dengan sederhana menghitung sesuai dengan perhitungan kita. Misalkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita hitung satu-satu, ba, sin, mim, bismillah, kemudian ada lam bertasydid. Ada 2 huruf di situ, ada lam sukun, kemudian ada lam yang fathah, dan terus sampai ar-rahim, sampai mim yang di akhir. Sekurang-kurangnya ada 18 huruf yang kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mungkin 2 detik atau 3 detik saja. Kita sudah dapatkan berapa? 180 pahala minimal. Dalam 2 detik. Bagaimana kalau kita membaca 1 halaman? 2 halaman, 3 halaman? Apalagi dengan bacaan yang berkualitas, bacaan yang bertajwid, bacaan yang Allah cintai. Iya, bacaan bertajwid adalah bacaan yang Allah suka. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, innallaha yuhibbu an yuqra al-Qur'an kama unzil. Sesungguhnya Allah cinta, suka apabila Al-Qur'an dibaca dengan cara baca yang sama sebagaimana saat Al-Qur'an itu diturunkan. Sebagaimana saat Al-Qur'an itu diturunkan. Itu dengan apa? Dengan tata cara baca yang sama, dengan kefasihan yang sama. Kejelasan huruf yang sama. Semua bisa kita lakukan dengan apa? Dengan menerapkan kaidah-kaidah tajwid yang ada. Dan juga mempelajarinya dari guru-guru kita. Yang mana saat Allah itu suka, tentu pahalanya akan lebih dilipat gandakan. Lebih dari yang minimal tadi. Apalagi ketika kita membarengi, melengkapi bacaan kita dengan apa? Tadabbur. Dengan perenungan. Karena tadabbur adalah tujuan daripada Al-Quran diturunkan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Begitu kata Allah. Kitab Al-Quran ini adalah sesuatu yang diberkahi, yang kami turunkan kepada engkau wahai Nabi, liyadabbaru ayatih, agar mereka semua mentadabburi ayat-ayatnya. Atau dalam qiraat lain, dalam qiraat Abu Ja'far dibaca litadabbaru, agar kalian semua, wahai kaum muslimin, agar kalian semua mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Maka tadabbur adalah tujuan dari diturunkannya Al-Quran ini, agar kita merenungkan, meresapi, menghayati, memahami Al-Quran, memikirkan, merenungkan Quran yang kita baca. Namun setidak-tidaknya kita tetap terus membaca, walaupun mungkin tidak semua yang kita baca sudah kita pahami, sudah bisa kita tadabburi, tapi kita perlu menyadari bahwa membacanya saja tanpa paham itu sudah mendapatkan pahala yang tadi. 1, kemudian 1 dilipat gandakan 10 hingga kelipatan yang tidak terhingga. Membacanya saja.
Karena semuanya berawal dari membaca. Bahkan tadi juga kita sampaikan bahwa ayat yang pertama kali turun apa? Iqra, perintah membaca. Bacalah. Setelah kita membaca, kita akan sedikit demi sedikit memahaminya. Kita akan semakin cinta dengan Al-Quran. Ketika kita membaca, kita akan merasakan keberkahan Al-Quran. Kita akan merasakan kebahagiaan dari Al-Quran. Yang mana ini adalah mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran yang kekal abadi. Di antaranya adalah apa? Ketika kita membaca, ketika kita sedang gelisah, sedang gundah gulana, lalu kita mendengarkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita menjadi apa? Bahagia dan senang, terhibur dengan Al-Quran ini. Karena Al-Quran adalah kalamullah, adalah kalamnya pencipta kita, yang mana semua makhluk di muka bumi ini tunduk kepada penciptanya. Maka sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kita taufiknya, menggerakkan hati kita untuk dekat dengan Al-Quran, untuk cinta dengan Al-Quran, dan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga kita semua termasuk dari golongan mereka Ahlul Quran, yang mereka adalah siapa? Ahlullahi wa khassatuh. Allahumma amin. Mungkin ini sedikit yang bisa disampaikan di kesempatan yang berkah ini, insya Allah. Semoga ada manfaatnya. Dan mungkin kita beranjak ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan dari para hadirin sekalian, dipersilakan kepada panitia untuk menyampaikannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik pada Al-Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga bisa menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita. Dan kita beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, maka akan bergantian ya antara ikhwan dan akhwat. Yang ikhwan boleh raise hand apabila ada pertanyaan, dan untuk yang akhwat agar mengetik pertanyaannya dan mengirimkannya via chat kepada panitia webinar Quran ya. Di Zoom ini nanti akan dibacakan oleh panitia. Dan untuk yang ikhwan apabila ada pertanyaan boleh raise hand. Naam. Pertanyaan pertama dipersilakan kepada Bapak Muqtasim Billah. Boleh di unmute. Boleh dibuka mikrofonnya, Pak Muqtasim Billah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, izinkan memperkenalkan diri, ana Muhammad Mu'tasim Billah. Ustaz, ana ingin meminta nasihat bagi para penghafal Al-Quran. Bagaimana cara ia selalu menanamkan dan mengamalkan di dalam hatinya Al-Quran tersebut, Ustaz. Kemudian, bolehkah ana mendengar suara antum, Ustaz? Yang dari ana, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Sebelumnya, jika antum masih kenal dengan ana adalah murid
sewaktu ana menyetorkan kepada antum tatkala antum di Lampung Ustaz di Metro, tepatnya Imam Syafi'i. Namanya Muhammad kelas 19. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiikum. Nah, tafadhol Ustaz, boleh dijawab terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum dan jazakallahu khairan kepada penanya Al-Akhmah Tasbillah. Barakallahu fik. Ya, adapun pertanyaan pertama, ya mungkin sudah banyak yang kita singgung di sesi awal tadi ya. Tapi mungkin di sini kita menekankan apa? Pentingnya terus berinteraksi, agar kita terus dan selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Pertama dengan membacanya. Nah, mungkin itu yang paling mudah, membacanya, kan? Mudah, kita bisa di mana saja, kapan saja, atau mungkin mendengarnya. Yang itu juga mungkin lebih mudah lagi. Tentu mendengar dengan khusyuk ya, dengan fokus, bukan mendengar yang hanya sambilan saja. Dan lebih sempurna kalau dibarengi dengan mengikuti juga apa yang sedang didengar. Mengikuti dengan bibir kita, dengan mulut kita, apa yang sedang kita dengar. Jadi kita baca bersama. Begitu pula interaksi dengan apa? Tadi sudah kita singgung juga, tadabbur. Yang itu tentu kita harus memahami apa yang kita baca. Dan kita harus sebelumnya mempelajari, kita buka kitab tafsir. Kalau sekurang-kurangnya kita buka apa? Mushaf terjemahan ya. Sekurang-kurangnya. Tentu itu tidak cukup. Tapi mungkin itu adalah tahap awal ya. Kita paham. Kita paham secara global. Itu adalah tahap awalnya. Tapi kita juga harus merujuk kepada kitab-kitab tafsir, kepada penafsiran para ulama yang direkomendasikan tentunya, dan saat ini juga sudah banyak kitab-kitab tafsir yang diterjemahkan. Ya, ada tafsir As-Sa'di misalkan, tafsir Ibnu Katsir, sudah ada terjemahnya. Ataupun langsung mengikuti kajian. Nah, ini mungkin yang lebih utama lagi, kita bertemu langsung dengan guru. Kita datang langsung ke majelis-majelis yang membahas, yang menjelaskan kepada kita apa makna-makna dari ayat-ayat yang kita baca. Lalu kemudian dengan kita sering berinteraksi, sehingga kita ingat dengan Al-Quran itu, dengan ayat-ayat yang sering kita baca itu, kita selalu ingat. Sehingga kita akan semakin mudah mengamalkannya. Ketika misalkan kita dihadapkan oleh suatu masalah, atau yang mungkin masalah, mungkin kalau anak-anak muda saat ini banyak sekali fitnah-fitnah syahwat maupun fitnah syubhat yang menerpa kita. Misalkan tadi sudah kita sebutkan ayat tadi, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Yang mungkin kita sedang ada di luar, sedang mungkin di supermarket atau semacamnya. Tentu banyak di sana mereka yang tidak menutup auratnya. Tapi kita terus ingat dengan ayat ini. Yaghuddu min absarihim. Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Jadi intinya, kesimpulannya apa? Memperbanyak interaksi. Dengan banyak interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tidak lagi asing di tengah kita, tidak lagi asing di benak kita. Selalu hadir makna-makna dari Al-Quran, perintah-perintah Al-Quran, larangan-larangan Al-Quran.
ketika kita sedih misalkan, atau kita ditimpa musibah, kita ingat dengan ayat bahwa memang sunnatullah kita di dunia ini diuji. Kita ingat dengan ayat wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, yang di situ menegaskan bahwa Allah akan menguji kita. Mungkin dengan wafatnya orang yang kita cintai. Tapi di ayat itu disebutkan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira untuk orang yang sabar. Bagaimana mereka itu? Ketika mereka ditimpa musibah, alladzina idza asabat musibah qalu inna lillah, mereka berserah diri kepada Allah. Mereka berserah diri kepada Allah, menyerahkan semuanya kepada Allah. Inna lillah, kita semua milik Allah. Allah lah yang berkehendak atas kita. Kepada Allah lah semuanya kembali. Wa inna ilaihi raji'un, kita juga akan kembali kepada Allah. Ini contoh bahwa ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita akrab dengan Al-Quran, kita selalu membacanya, kita juga selalu berusaha untuk memahaminya. Ketika membaca pun kita merenungkannya, maka Al-Quran menjadi dekat dengan kita. Kita pun menjadi akrab dan tidak asing lagi dengan ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kita hidup bersama Al-Quran, terarah dengan Al-Quran yang selalu kita baca. Semoga Allah berikan kita semua taufiknya, Allahumma amin. Adapun yang kedua, maka itu mungkin ada sesi tersendiri. Dan kepada panitia hal tersebut, namun ia mungkin sudah banyak juga ada mungkin di channel YouTube bisa dicari tentang bacaan ya. Dan jazakallahu khairan kepada Al-Akh Mu'tasim dan kepada para hadirin sekalian, barakallahu fikum. Silakan kepada panitia. Nah, jazakallahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa dipahami oleh penanya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz dari Akhwat. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustadz. Disebutkan tadi bahwa Al-Quran tidak berubah tulisan dan bacaannya. Lalu bagaimana dengan 10 jalur periwayatan Al-Quran? Ya, terima kasih kepada penanya. Ya, tentang 10 qiraat ya. Yaitu merupakan bagian daripada semuanya, maksudnya adalah Al-Quran yang sahih periwayatannya dari Nabi SAW, karena Nabi SAW bersabda, unzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Al-Quran diturunkan di atas 7 huruf. 7 huruf. Dan ini adalah hadis yang mutawatir. Hadis yang sahih dan mutawatir tentang turunnya Al-Quran di atas 7 huruf. Lalu kemudian para ulama menjelaskan apa itu maksudnya 7 huruf. 7 huruf bukan qiraat sab'ah, maksudnya bukan bacaan yang 7, bukan. Tapi 7 huruf intinya adalah cara baca Al-Quran ini. Seperti tadi contohnya, Maliki, bisa juga dibaca di riwayat lain, di qiraat yang lain Maliki. Atau sebaliknya, di yang kita baca Maliki panjang, di riwayat lain pendek Maliki. Dan banyak sekali tentu khilaf atau perselisihan, maksudnya cara baca Al-Quran selain ini. Tadi juga kita sebutkan fatabayyanu, fatathabbatu, yang semuanya kembali kepada Nabi SAW. Semuanya disampaikan oleh Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada Nabi SAW 7 huruf ini. Atau keberagaman cara baca ini. Yang kemudian para sahabat pun menerima dari Rasulullah SAW dengan keberagaman pula. Keberagaman cara baca. Dan terus
generasi ke generasi sampai sekarang, qiraat-qiraat yang mutawatir ini, yang sahih ini diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang jelas atau mata rantai periwayatan yang jelas, atau kita sebut dengan apa? Sanad. Sanad Al-Qur'an, yang mungkin kita bahas sedikit juga tentang sanad ya. Sanad Al-Qur'an yang maknanya adalah apa? Mata rantai. Karena sanad itu artinya sandaran. Maksudnya apa? Seseorang menyandarkan namanya kepada gurunya, kepada generasi yang sebelumnya, generasi di atasnya, kepada yang sebelumnya, sampai kepada Nabi SAW. Itu adalah apa? Sanad, mata rantai. Fulan dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai Nabi SAW. Itu jelas. Sampai sekarang apa? Masih jelas, masih bersambung sanadnya. Dan siapa orang-orang masih jelas sampai sekarang. Orang-orang yang terdapat, yang tercantum dalam mata rantai itu. Yang mana ini adalah apa? Keistimewaan, kekhususan Al-Quran daripada kitab-kitab yang lainnya, daripada Taurat, Injil, dan yang lainnya. Bahkan Al-Quran, apabila kita bandingkan dengan hadis, maka iya, hadis Nabi SAW juga diriwayatkan dengan sanad. Namun setelah hadis ini dikumpulkan dalam kitab-kitab, ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Kutubus Sittah ya, ada Kutubul Tis'ah, ya, ada Musnad Ahmad dan semacam dan selainnya, ada Jami' Tabrani dan selainnya, dan yang lainnya, maka sanad sudah tidak begitu urgen saat ini. Karena sudah tertuang dalam kitab-kitab tersebut. Maka penelitian sanad hanya berkutat pada sanad yang ada atau mata rantai yang ada antara para penyusun kitab itu, misalkan antara Imam Bukhari sampai kepada Nabi SAW. Bagaimana perantara antara Imam Bukhari dan Nabi SAW? Ada berapa perantaranya? Siapa saja perantaranya? Mata rantai yang ada bagaimana? Sanadnya bagaimana? Namun dari Imam Bukhari ke kita sudah tidak begitu urgent, meskipun masih ada, sampai sekarang masih ada. Masih berlaku sanad itu, masih ada. Tapi tidak begitu urgent lagi. Karena begitu kita sebut Sahih Bukhari, sudah tidak dilakukan lagi. Dan juga ada para ulama yang mereka meneliti kitab-kitab yang lainnya, meneliti apa keabsahan sanad kitab-kitab yang lainnya, yang mana sebagaimana kita sebutkan barusan, penelitiannya hanya berkutat pada apa? Pada sanad mata rantai yang ada di antara para pemilik kitab itu dan Nabi SAW. Siapa saja perantara antara, misalkan tadi Imam At-Tabrani dengan Nabi SAW. Maka dengan memeriksa sanad itu bisa diputuskan, dihukumi. Ini sahih, ini hasan, ini dhaif, dan seterusnya. Adapun Al-Quran, maka sampai sekarang periwayatan Al-Quran itu masih urgen. Sanad itu masih urgen. Masih penting dan tidak bisa digantikan. Misalkan saya Al-Abdul Faqir, kepada siapa belajar, kemudian guru saya kepada siapa dia belajar. Kenapa masih urgen? Karena periwayatan itu masih ada sampai sekarang. Periwayatan maksudnya penukilan tata cara baca masih ada sampai sekarang, masih penting sampai sekarang. Maksudnya tata cara baca apa maksudnya? Kaifiyah atau tata cara baca. Tadi kita sebutkan juga ada tajwid di sana. Kaidah-kaidah tajwid. Ada makharijul huruf. Ya, hamzah itu dari pangkal tenggorokan.
ada sifat huruf hamzah itu syiddah dan seterusnya. Yang mana saat kita menerapkan kaidah-kaidah ini maka benar bacaan kita. Namun perlu digarisbawahi bahwa di sana ada cara baca, tata cara baca yang tidak bisa dikaedahkan, tidak bisa ditulis. Hanya bisa apa? Didengar. Hanya bisa didengar. Ya, nggak bisa ditulis. Misalkan kita baca ya Bismillahirrahmanirrahim. Ada kaifiyah atau tata cara baca yang mungkin ada di tajwid, di kaidah-kaidah tajwid, tapi ada atau lebih banyak yang dia hanya apa? Bisa kita dengar saja. Bi, misalkan ada kasrah di situ. Bi, gimana cara mengkasrahkannya? Bi atau B, Bismillah, B, bi. Ini tidak bisa ditulis bahwa bi itu harus turun sekian derajat. Hanya bisa kita dengar bi, maka si murid akan mengikuti. Ya, ini sedikit mungkin agak meluas ya jawabannya, karena ini juga mungkin perlu dibahas di majelis kita ini, bahwa apa? Kita menegaskan tentang pentingnya sanad, urgensi sanad, yang mana sanad itu adalah apa? Mata rantai yang kita dapatkan dengan apa? Dengan kita duduk di depan guru kita, duduk langsung ya. Musyafahah, talaqi, bertatap muka dengan guru kita, dan kita langsung menyimak, mendengarkan huruf-huruf yang dibaca, yang diucapkan. Kita perhatikan baik-baik gimana cara bacanya, yang kemudian kita ikuti. Dan saat kita sudah sempurna dari Al-Fatihah sampai Anas sudah kita baca, dan sang guru juga sudah setuju, sudah apa? Tenang dan menyetujui bacaan kita. Ya sudah benar bacaannya, sudah tidak ada yang salah. Begitu pula hafalannya sudah mungkin, sudah tidak lagi goyah hafalannya. Maka guru tadi memberikan kepada kita apa? Ijazah. Yang mana ijazah itu adalah lembaran yang tercantum dalamnya apa? Bahwa fulan, murid saya ini telah baca kepada saya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan saya telah membenarkannya, dan sekarang bacaannya sudah benar. Maka saya memberikan kepada dia ijazah ini, yang dengan ijazah ini dia berhak untuk apa? Menyandarkan namanya kepada saya. Itu dia sanad. Dia mendapatkan apa? Sandaran nama. Saya membaca kepada fulan. Dia sudah berhak untuk menyandarkan dirinya kepada gurunya. Bacaan yang terkait dengan bacaan dan hafalan tentunya. Adapun tentang qiraat asyar tadi, ya, Al-Quran diturunkan dengan keberagaman cara baca. Dengan apa? Cara baca yang beragam. Yang mana itu juga diantara sebab tadi pengumpulan mushaf yang kedua di zaman Khalifah Utsman, bahwa kaum muslimin berselisih. Mereka saling menyalahkan. Yang benar Maliki. Kalau Maliki salah. Satu lagi bilang enggak, benar tuh Maliki panjang. Kalau Maliki salah. Gitu. Mereka saling menyalahkan. Maka dikumpulkan mushaf, dikumpulkan oleh sahabat Utsman mushaf. Lalu masing-masing mushaf ada satu orang yang ahli mengajarkan kaum muslimin, yang mana kaum muslimin semuanya merujuk kepada mushaf ini dan kepada satu orang yang ditunjuk tadi, sehingga kaum muslimin pun bersatu dan tidak berselisih lagi. Sehingga di masing-masing kota ada ciri khas bacaan Al-Quran mereka. Di Madinah ada ciri khasnya, di Mekah ada ciri khasnya. Kenapa? Karena meskipun mushafnya sama mungkin, sebagaimana tadi kita contohkan, Maliki dan Maliki,
Di sini kenapa nggak ada alifnya? Karena agar kedua bacaan itu bisa berkumpul dalam satu cara penulisan. Karena kalau ada alifnya, maliki dikasih alif, nanti bacaan yang satunya maliki nggak bisa dibaca. Tapi kalau nggak ada alifnya, maka bacaan yang panjangnya alif tetap ada, karena alif itu apa dalam bahasa Arab, dalam tulisan orang-orang terdahulu bisa dibuang alif itu, bisa tidak tertulis. Yang mana ini kembali kepada sahabat tadi yang ditugaskan untuk mengajarkan mushaf yang dia bawa, maka masing-masing kota memiliki ciri khas. Ya, di Madinah ada bacaan tersendiri, memiliki ciri khas tersendiri, begitu pula di Mekah. Muncul mereka para ulama di masing-masing kota itu, sehingga kemudian riwayat Al-Qur'an itu juga terkelompokkan ke kota-kota itu. Maksudnya, orang yang ingin mengumpulkan qiraat yang bermacam-macam, maka dia harus keliling kota. Dia harus ke Madinah, baca kepada ulama yang di Madinah. Dia ke Mekah, baca kepada ulama yang di Mekah. Tentu zaman dahulu transportasi tidak seperti sekarang ya, mudah. Zaman dahulu untuk Mekah Madinah aja mungkin butuh 2 hari perjalanan. Apalagi ke arah Syam, ke arah Basrah lebih, mungkin seminggu, 2 minggu mungkin. Ya gitu intinya, ada ciri khas di masing-masing kota yang kemudian para ulama mengumpulkan qiraat yang ada di masing-masing kota itu. Namanya siapa? Ibnu Mujahid yang pertama kali mengumpulkan qiraat Saba'. Lalu ada juga ulama lain yang mengumpulkan lebih dari 7. Ya, mungkin panjang pembahasannya kalau kita bahas yang lebih perinci. Yang intinya, semua bacaan itu sanadnya sahih. Sanadnya bersambung kepada Nabi SAW dengan perantara mata rantai yang sudah dikenal ketiqahannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang amanah. Begitu pula terkumpul dalam qiraat Saba' dan Asyr 3 rukun yang telah disepakati oleh para ulama. 3 rukun untuk qiraat yang sahih, yang dianggap atau digolongkan atau dipastikan bahwa itu adalah Al-Quran. Ada 3 rukunnya, yaitu pertama tadi sanad yang sahih dan mutawatir. Kemudian harus sesuai dengan rasam, dengan mushaf, kayak tadi Maliki dengan Maliki. Kalau kita buka mushaf, oh ini nggak ada alifnya, oh iya berarti alifnya memang dibuang. Atau fatabayyanu, tadi fatathabbatu. Zaman dahulu nggak ada titiknya. Orang-orang zaman dahulu nulis tanpa titik. Jadi fatabayyanu, fatathabbatu, kalau kita lihat giginya itu sama. Fatabayyanu, fatabayyanu. Giginya sama. Mungkin titik yang beda. Maka ini syarat yang kedua, harus tidak boleh menyelisih mushaf Utsmani, mushaf yang dikumpulkan dan dikirimkan oleh sahabat Utsman, khalifah yang mulia. Kemudian rukun yang ketiga harus sama atau muwafaqah atau tidak menyelisihi bahasa Arab. Ini syarat yang ketiga, tidak menyelisihi bahasa Arab. Karena ada mungkin bacaan yang menyelisih bahasa Arab. Ada juga tadi bacaan yang tidak sesuai dengan rasamnya. Mungkin diantaranya watakunul jibalu kal'ihni. Ada yang membaca kasawfi. Nah, bacaan yang kasawfi nggak bisa, karena kalau kita buka mushaf ini nggak bisa sama. So dengan ain itu udah beda. Tulisannya udah beda. Saufi, ini beda jauh. Titiknya atau gigi-giginya nggak bisa disamakan, nggak bisa ketemu. Maka ya kesimpulan adalah qiraat Saba' dan Asyr. Kalau kita bilang Asyr 10 berarti itu mencakup yang 7, kemudian ada 3 tambahannya.
Yang mana 10 inilah yang sahih sampai saat ini yang bisa dipastikan bahwa itu adalah Quran. Adapun yang lebih dari 10 ada di sana 14 ya. Yang tambahan 4 dari yang 10. Atau juga bahkan ada yang menulis qiraat khamsin, ada kitab yang berisi tentang 50 qiraat, ada. Namun yang sahih, yang mutawatir, yang bisa dipastikan bahwa itu adalah Quran dan yang boleh dibaca dalam salat hanya yang 7 ini. Begitu. Tentu semuanya kembali ke masing-masing orang ya, dia menguasainya riwayat apa. Di kita riwayat Hafs an Asim, maka ya dia membaca yang dia kuasai, nggak boleh dia mungkin ngawur dan nanti baca dipakai riwayat Warsh, tapi dia belum belajar. Atau kalau di masjid-masjid yang umum, nggak boleh juga baca dengan riwayat yang lain karena akan menjadi fitnah. Orang-orang akan ngetawain atau semacamnya. Allah alam bisawab. Dan ya mungkin di jawaban ini ada tambahan dari pembahasan kita tentang sanad tadi. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Silakan kepada panitia. Jazakumullah khairan pada Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya. Nah, Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana cara yang efektif dalam menghafal Al-Quran, baik untuk orang dewasa maupun anak-anak? Dan mohon Ustadz motivasinya untuk semua peserta. Ya, alhamdulillah khairan kepada penanya. Tapi sepertinya pertanyaan-pertanyaannya umum ya. Cara yang efektif yaitu kembali ke masing-masing guru. Karena namanya cara itu dengan percobaan ya. Coba cara ini. Masing-masing guru mungkin punya cara. Dan juga masing-masing anak, atau masing-masing siswa, masing-masing pembelajar juga beda-beda. Ada yang cocok dengan cara ini, cocok dengan cara ini. Namun yang paling inti adalah apa? Seorang yang ingin mempelajari Al-Quran, dia harus berguru, bertalaki, bertemu langsung kepada guru. Nggak bisa dengan hanya baca sendiri atau dengar sendiri, atau mungkin dia buka-buka buku tajwid sendiri tanpa bertemu guru, itu nggak bisa. Yang pertama harus ketemu guru. Ketemu guru juga yang paling sempurna langsung. Ketemu langsung. Mungkin sekarang banyak online ya, menghafal online atau halaqah online gitu. Ya itu tidak salah, tapi yang lebih sempurna adalah ketemu langsung. Dan mungkin bisa online kalau dia sudah pernah ketemu mungkin. Berapa tahun yang lalu sudah pernah nyantri. Itu mungkin. Iya. Tapi yang lebih sempurna adalah bertemu langsung. Itu yang pertama. Metode pertama ketemu guru langsung. Dan juga tentu memilih guru yang memiliki kompetensi di bidang ini, di bidang Al-Quran, dalam belajar dan mengajar Al-Quran. Lalu kemudian guru ini akan mengarahkan, kamu hafal sehari begini, baca begini, atau dengarkan syekh ini. Ya mungkin ini yang paling penting juga. Yang kedua adalah banyak mendengar qari-qari yang senior. Sekarang banyak sekali qari. Kalau kita mungkin buka YouTube, banyak sekali qari muda-muda atau kecil-kecil. Ya bagus, semuanya bagus. Itu merupakan tanda bahwa Al-Quran itu semakin kuat syiarnya. Tapi dalam proses belajar, kita harus memilih, seleksi. Mana qari yang senior, mana qari yang bacaannya sudah patut, sudah pas untuk kita dengarkan, untuk kita ikuti, untuk kita simak. Begitu. Jadi banyak mendengar bacaan-bacaannya para qurra yang senior. Ini yang kedua. Ya mungkin diantaranya bisa kita sebutkan siapa qurra yang qari yang senior, diantaranya mungkin Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, ya, atau Syekh Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Ada juga mungkin yang saat ini masih
eh, apa kalau tadi Syekh tadi mungkin sudah mendahului kita, sudah wafat. Ada mungkin yang generasi selanjutnya, ada Syekh Ali Al-Hudzaify, beliau Imam Masjid Nabawi. Begitu. Jadi selektif dalam mendengar. Kemudian banyak mendengar, menyimak, tidak pernah bosan ya. Saat mendengar pun kita fokus dan kita jeli dalam mendengar itu. Allah alam bisawab ya, tapi yang paling penting adalah apa tadi, ketemu guru yang kompeten di bidang ini, lalu kemudian guru lah yang akan membimbingnya. Barakallahu fikum, silakan kalau ada lagi tahu bagaimana panitia. Barakallahu fikum. Mungkin dicukupkan saja, Ustaz. Dari yang ikhwan kayaknya baru satu. Nah, diberi satu kesempatan lagi, Ustaz. Satu penanya lagi Ya, untuk oke, yang boleh. ikhwan. Nah, kepada Al-Akh Ansori dipersilahkan. Baik. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum. Sudah diberi waktu. Ansori Ustaz, yang pernah belajar dengan antum di rumah antum. Baik. Baik Ustaz. Ana ada pertanyaan Ustaz. Jadi ada teman Ana itu kalau baca Quran kebiasaannya dia juga baca terjemahannya Ustaz. Jadi misalkan dia baca Anas ya. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas. Kemudian setelah itu dia baca terjemahannya. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, seperti itu. Dan dia punya rutinitas seperti itu. Setiap kali Ana dengar bacaannya, dia baca terjemahannya dengan bacaan yang nyaring juga terjemahannya itu. Nah, apakah seperti ini diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Jazakallahu khairan. Amin wa jazakum khairan. Ya, tujuan membaca terjemahannya adalah apa? Agar kita paham yang kita baca. Kan begitu. Dan juga sudah kita singgung tadi, sudah kita singgung bahwa yang paling sempurna adalah apa? Kita baca juga tafsirnya atau kita ikuti kajian-kajian tentang tafsir ya. Karena mungkin belum cukup kalau hanya dengan terjemahan saja. Dan ya yang lebih sempurna lagi apa? Kita juga belajar bahasa Arab. Kita juga belajar bahasa Arab. Ya, ini mungkin yang masih muda-muda agar lebih bersemangat lagi bahasa Arab. Begitu pula yang mungkin sudah berusia, tentu tidak ada terlambat, tidak ada kata terlambat untuk belajar, untuk talabul ilmi. Dan ya kita bisa melakukan apa yang kita bisa. Dan Allah pasti akan berikan taufiknya kalau kita punya niat, kita punya semangat, kita punya kemauan yang kuat. Ya. Jadi intinya membaca artinya adalah apa? Untuk memahami apa yang kita baca. Namun kemudian pertanyaannya gimana kalau baca artinya itu keras juga atau dinadain juga, dibagusin juga gitu suaranya ya. Maka ya itu mungkin berlebihan ya. Karena kan arti itu tidak bisa disamakan dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang bahasa Arab, yang kalamullah, tidak bisa kita samakan dengan artinya, yang kemudian kita cara bacanya juga sama. Saya berlindung gitu. Tidak. Jadi insya Allah cukup dengan baca saja. Mungkin energi yang masih ada ya untuk tambah lagi membaca, atau membaca tafsirnya, atau membuka kajian para masyaikh yang membahas tentang tafsirnya. Itu mungkin yang lebih afdal. Namun kalau itu hanya sekedar sarana aja biar dia mungkin jadi motivasi gitu ya. Kan ada juga sekarang murotal yang disertai artinya. Bismillahirrahmanirrahim begitu. Qari yang baca kemudian nanti ada artinya dengan menyebut nama Allah dan seterusnya. Kalau itu hanya sarana aja, ya mungkin orang tadi ingin biar anaknya juga dengar, biar anaknya tahu artinya, sehingga dia baca dengan keras.
ya insya Allah nggak apa-apa kalau itu hanya sarana. Ya. Yang jelas maksud daripada membaca arti adalah apa tadi? Agar paham. Bacaan yang kita baca agar kita semakin apa? Tadabbur. Merenungkan, memahami apa yang kita baca sehingga pahala yang kita dapat semakin banyak dan juga semakin terpatri dalam hati kita ayat-ayat yang kita baca ini. Ya, kita akan semakin mudah mengamalkannya. Begitu, semoga Allah berikan taufik untuk kita semua. Allahumma amin. Silakan kepada panitia. Jazakumullah khairan Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami oleh penanya. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir acara. Mohon maaf kepada seluruh peserta karena tidak semua pertanyaannya bisa terjawabkan atau bisa tersampaikan kepada Ustadz karena waktu yang tidak memungkinkan. Dan kami selaku panitia mohon maaf juga kepada para peserta atas beberapa kesalahan teknis selama terselenggaranya acara ini. Semoga kita dipertemukan kembali di pertemuan-pertemuan atau majelis-majelis yang lainnya. Nah, kami undur diri. Kita tutup. Iya. Afwan. Nah, Ya, mungkin sebelum kita tutup kita sedikit memberikan kesimpulan dari pertemuan kita sore ini. Yang pertama kita sudah sepatutnya memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, tidak pernah lalai dari Al-Quran. Tetap semangat terus kita membaca, mempelajarinya, dan berusaha untuk memahaminya serta mengamalkannya. Dan dengan kita sedikit tadi membahas bagaimana proses Al-Quran itu sampai kepada kita, itu juga mempertegas bahwa Al-Quran ini adalah kitabullah yang murni dan terjaga sampai sekarang. Dia adalah mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi kita SAW yang terus kekal sampai hari kiamat nanti. Sehingga beruntunglah orang yang mengambil kesempatan untuk belajar Al-Quran, yang mengambil nikmat yang besar yang sudah Allah anugerahkan ini, menyanyiakannya. Dan sebaliknya merugilah orang-orang yang mereka lupa, lalai dari Al-Quran ini. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan dan penuh dengan keberkahan. Maka rugilah orang yang melewatkannya. Dan kita juga tadi membahas tentang sanad ya, dalam menjawab pertanyaan tadi kita sedikit membahas tentang sanad. Apa itu sanad? Itu juga menegaskan kepada kita akan pentingnya apa kita bertalaqi, bertatap muka dengan guru kita saat kita mempelajari Al-Quran. Yang dengan itu kita semakin terarah programnya dalam belajar ya. Dan akan semakin maksimal juga interaksi kita dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita taufiknya untuk mengambil manfaat yang sebesar-besar dari Al-Quran ini, untuk mendapatkan keberkahan yang sebanyak-banyaknya dari Al-Quran ini. Dan kita juga memohon agar Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita, sebagai pemberi syafaat untuk kita nanti di hari kiamat kelak. Dan kita juga berdoa agar Allah menjadikan kita menjadi mereka golongan orang-orang yang mendapatkan derajat yang tinggi karena Al-Quran. Allahumma amin. Dan atas salah dan kurangnya, saya Al-Abdul Faqir mohon maaf kepada panitia dan juga para hadirin sekalian. Semoga Allah memberikan manfaat dari pertemuan ini dan menjadikan kehadiran kita sebagai amal saleh yang memberatkan
timbangan amal saleh kita kelak dari kiamat. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kepada panitia. Jazakumullah khairan Ustaz wa barakallahu fiik atas ilmunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu menjaga antum Ustaz, dan semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukupkan acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita mohon maaf sebanyak-banyaknya atas kekurangan dalam terselenggaranya acara pada malam hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.